Untuk nutrisi-nutrisi, misalnya kita tambahkan mineral, kemudian kita tambahkan vitamin di situ, ini kita tambahkan antitoksin, karena kan biasanya kita tidak tahu bahan yang kita gunakan itu dia mengandung toksin apa tidak, kemudian dia berbahaya apa tidak. Nah, kita tambahkan sedikit antitoksin, tujuannya adalah untuk menangkal racun-racun yang ada atau yang terkandung di dalam bahan pakan tersebut. Kemudian untuk pemberiannya, 10% dari berat badan ternak untuk hijauan, dan untuk konsentrat adalah 1-2% dari berat badan ternak. Sedangkan pakan tambahannya sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan. Karena biasanya beda merek atau beda pabrik, ini juga beda dosis ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke cara menyusun formulasi pakan ternak. Jadi, saat kita menyusun formulasi pakan ternak, Bapak Ibu, kita harus sesuaikan dengan jumlah pakan yang akan kita buat. Kita sesuaikan juga dengan usia, bobot, dan kebutuhan protein ternak. Jadi, di mana saat usianya 6-12 bulan, kebutuhan proteinnya 15-16%. Usia 12-24 bulan, kebutuhan proteinnya 14-15%. Usia 24-36 bulan, kebutuhan proteinnya 13-14%. Nah, kemudian kita lihat di tabel komposisi ransum, kan saat kita menyusun pakan kita sudah harus tahu berapa kandungan proteinnya, berapa kandungan lemaknya, karbohidratnya. Nah, dari tabel ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung kebutuhan atau formulasi pakan ternak. Nah, misalnya ini tabelnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di sini kita akan membuat pakan dengan protein keringnya 16%. Bahan yang kita gunakan ada dedak padi, ada polar, ada bungkil kelapa, ada mineral, dan juga ada garam. Nah, kita kan sudah tahu kandungan proteinnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita tentukan komposisinya. Nah, untuk pakan presentasenya ini kita peroleh dari perkalian antara komposisi dan juga protein kering. Nanti kita kalikan ketemunya berapa. Nah, di jumlah atau di total nanti ketemunya adalah proteinnya kurang lebih 16%. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya dedak padi, kan di sini kandungan proteinnya 10,5. Jadi komposisinya kita berikan 35%. Kita tulis dulu kandungan proteinnya masing-masing bahan Bapak Ibu. Polar proteinnya berapa, bungkil kelapa protein keringnya berapa. Setelah ketemu semuanya, baru nanti kita bisa menentukan yang komposisinya itu berapa. Nah, setelah komposisi baru nanti kita menentukan presentase pakan, di mana diperoleh dari komposisi dikali dengan protein kering. Nah, sehingga dijumlah total ketemunya dari 100 bahan yang dari 100 kilo konsentrat mengandung protein kurang lebih sebanyak 16%. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi, untuk membuat 100 kilo konsentrat dengan bahan-bahan polar, dedak padi, bungkil kelapa, garam, dan mineral, maka bahan yang kita butuhkan adalah, ketemunya adalah totalnya 309.500. Sehingga dibagi 100 kilo, untuk per kilonya harganya 3.095. Nah, harga ini tergolong rendah ya Bapak Ibu, sehingga nanti pakan yang kita susun harapannya bisa terjangkau. Nah, untuk cara-caranya dalam teknik pembuatan pakan ternak, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita timbang dulu bahan pakan sesuai komposisinya yang sudah kita susun di formulasi tadi. Kita timbang semua bahannya, polarnya berapa. Misalnya di sini saya pakai polar ini misalkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa memakai bahan-bahan lain yang tersedia di daerah Bapak Ibu Sobat SCTC semuanya. Misalnya nih di daerah Bapak Ibu, karena di sana daerah industri banyak sekali sisa-sisa atau limbah dari agroindustri, ada tetes tebu, ada ampas tahu, dan lain sebagainya. Misalnya Mbak di daerah saya ini dekat dengan penggilingan padi, jadi banyak sekali dedak padi di sini. Nah, seperti itu. Jadi karena biasanya ketersediaan bahan pakan di masing-masing daerah ini berbeda. Kemudian setelah kita timbang, kita haluskan bahan yang teksturnya masih kasar, agar mudah saat dilakukan pencampuran. Karena biasanya ada kan bahan-bahan pakan yang dia bahannya masih kasar Bapak Ibu, sehingga nanti akan menyulitkan kita saat kita akan melakukan pencampuran. Nah, setelah kita haluskan, nah kita campurkan seluruh bahan sampai rata. Kita aduk, bisa menggunakan, kalau misalnya kita masih manual, kita bisa menggunakan skop, atau apabila kita
sudah menggunakan mesin mixer, itu bisa kita masukkan ke dalam mesin mixer. Nah, kemudian selanjutnya kita simpan bahan konsentrat yang sudah jadi pada tempat yang kering dan terhindar dari hujan dan panas. Karena apa, Bapak Ibu? Karena bahan pakan ini biar tidak mudah rusak. Jadi biasanya kalau misalnya kita simpan di gudang, nah ini bawahnya harus kita beri alas, bisa diberi alas palet ataupun bisa juga diberi alas kayu. Karena apa? Agar nanti tumpukan pakan yang paling bawah itu tidak bersentuhan langsung dengan lantai atau beton. Biasanya kalau bersentuhan langsung ini rawan terjadinya jamur. Karena apa? Karena biasanya yang paling bawah ini lembab, sehingga dia lembab terus-terusan, akhirnya ada yang menggumpal, kemudian dia basah dan berjamur. Ini tidak bisa diberikan ke ternak. Karena apa? Karena pakan yang berjamur ini juga bisa membahayakan si ternak. Jadi jangan diberikan ke ternak yang kita budidayakan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengawetan pakan ternak, Bapak Ibu, di mana pengawetan pakan ini adalah semua bahan pakan yang diawetkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama sebagai pakan cadangan ketika terjadi musim kemarau. Ada 3 jenis pengawetan pakan ternak, yaitu di sini ada hay, ada silase, dan fermentasi jerami. Di mana silase dan hay ini terbuat dari biasanya yang sering digunakan adalah dari rumput-rumput gajah bisa, rumput odot bisa. Nah, ini kita simpan. Kalau silase, ini dia sifatnya adalah tertutup atau dia anaerob. Jadi saat proses pembuatannya, saat proses fermentasinya, dia harus berada di tempat yang tertutup atau tempat yang anaerob, tidak ada rongga udara di situ. Karena kalau ada rongga udara di situ, maka yang akan timbul atau nanti yang akan terjadi itu pakannya malah tidak jadi, akhirnya malah busuk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk hay ini adalah pengeringan hijauan, di mana hijauan dikeringkan sampai kadar airnya benar-benar berkurang. Biasanya kadar airnya hanya tinggal 20% Bapak Ibu. Kemudian kita simpan, biasanya ada yang dipadatkan terlebih dahulu, kemudian ditali, dan akhirnya disimpan. Kemudian untuk fermentasi jerami, di mana biasanya kan jerami ini memiliki nilai atau kualitas yang sangat jelek. Nah, setelah kita olah menjadi fermentasi jerami, maka jerami ini bisa memiliki nutrisi yang bagus untuk ternak. Dia tidak lagi pakan yang kasar, dia sudah bisa menjadi pakan yang empuk, seperti itu. Jadi nilai nutrisinya juga bertambah. Nah, mungkin sekian materi sesi pertama yang saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Saya kembalikan lagi ke Mas Haji. Baik, terima kasih Mbak Munib. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Tadi penyampaian dari Mbak Munib terkait tadi ada 3 tahap dulu ya Mbak Munib ya. Yang pertama ada pendahuluan terkait pakan ternak itu seperti apa ya Mbak Munib ya. Kemudian peluang usaha, lalu serta pembuatan pakan ternak, dan yang terakhir adalah pembahasan terkait teknik pembuatan pakan ternak. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Sobat SCTC yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Munib, bahwa pada siang hari ini kita akan buka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi di kolom chat ini sudah terkumpul Mbak Munib, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk kita bahas ya Mbak Munib. Yang pertama ini ada dari Pak Agus Imam. Nah, selamat siang Pak Agus Imam. Ini bertanya terkait pemberian pakan ternak dengan hijauan dicampur konsentrat, apakah ada aturan perbandingannya dalam 1 hari? Itu Mbak Munib. Oke, kita tampung dulu ya. Yang muncul soalnya sudah banyak ini Mbak Munib. Yang kemudian ada dari Pak Agus Suryanto, untuk fermentasi pakan domba, rumput apa yang paling cocok atau direkomendasikan, mudah perawatan dan tidak mudah mati? Itu yang ditanyakan oleh Bapak Agus Suryanto. Kemudian kita, menyambung lagi pertanyaan Bapak Agus Suryanto, agar bisa dibuat model pelet bagaimana caranya ya Kak? Oke, kita tampung dulu 3 pertanyaan Mbak Munib. Kita jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Bapak Agus Imam. Silakan Mbak Munib. Baik,
Terima kasih Mas Zaki sudah membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Sobat SCTC yang sudah mengajukan pertanyaan, sangat luar biasa sekali Mas Zaki. Nah, untuk saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Imam, izin bertanya untuk pemberian pakan ternak, dengan hijauan dicampur konsentrat. Mungkin hijauan yang dicampur dengan konsentrat seperti itu Bapak. Apakah ada aturan perbandingannya dalam satu hari? Nah, sebenarnya begini Bapak, kalau untuk pemberian hijauan kepada ternak, itu adalah untuk hijauannya sendiri, itu adalah 10% dari berat badan ternak. Itu untuk pemberian hijauan. Kalau untuk pemberian konsentrat, itu adalah 1-2% dari berat badan ternak. Tapi kalau misalnya hijauannya ini dicampur dengan konsentrat, itu biasanya perbandingannya bisa atau mungkin pakan ternak hijauan dan dicampur konsentrat ini pemberiannya bisa menggunakan perbandingan 40:60. Biasanya ada yang hijauannya 40, ada yang konsentratnya 60. Ini untuk ternak, biasanya adalah untuk ternak penggemukan seperti itu. Jadi perbandingannya biasanya ada yang 40-60, bahkan sampai ada yang perbandingannya menggunakan 20:80, 40:60, bahkan sampai ada yang menggunakan perbandingan 20:80. Nah, ini biasanya didasarkan pada bobot bahan kering seperti itu, Bapak. Tapi kalau untuk misalnya Bapak memberikan pakan hijauan dalam satu hari, hijauannya berapa? Hijauannya itu adalah 10% dari berat badan dan konsentratnya 1-2% dari berat badan. Untuk konsentrat ini bisa diberikan 1 kali sehari maupun 2 kali sehari pagi sama sore. Tapi untuk pemberian hijauan ini diberi dari 100% dari 10% yang kita berikan ini bisa kita berikan 2 kali maupun 3 kali dalam sehari. Jadi tidak diberikan dalam 10% itu langsung 1 kali sehari, itu tidak, bisa dibagi antara pagi, siang sama sore seperti itu, atau pagi, sore sama malam seperti itu. Tapi pastikan dalam pemberiannya adalah kita memberikan pakan konsentrat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kita berikan paginya, kita berikan pakan konsentrat terlebih dahulu, baru nanti setelah itu kita berikan hijauan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Mas Zaki dari Bapak Agus Suryanto. Oh, tadi Bapak Agus Imam, sekarang Bapak Agus Suryanto. Siap. Untuk fermentasi pakan domba rumput yang paling recommended, mudah perawatan dan tidak mudah mati. Fermentasi pakan domba rumput. Jadi mungkin fermentasi ini ya Pak yang terbuat dari hijauan atau rumput ya, begitu ya Pak Agus Suryanto. Jadi untuk pakan fermentasi, siap. Jadi untuk pakan fermentasi rumput itu biasanya kita menyebutnya adalah silase Bapak. Di mana dalam proses pembuatan silase ini ada campuran antara probiotik dan juga dengan biasanya kalau kita sering di sini molase atau yang istilahnya kita sebutnya tetes tebu seperti itu. Di mana nanti akan kita fermentasikan dengan atau kita masukkan dalam wadah yang biasanya disebut dengan silo. Kita fermentasikan kurang lebih minimal selama 21 hari itu pastikan wadahnya memang benar-benar tertutup rapat ya Bapak ya. Karena apa? Karena proses fermentasi ini dia bersifat anaerob, sehingga apabila ada sedikit udara yang masuk itu nanti akan bisa mengakibatkan proses fermentasi ini gagal. Jadi pastikan silo atau wadah yang kita gunakan untuk fermentasi ini dia benar-benar tertutup rapat karena dia sifatnya anaerob. Nah itu baru bisa kita buka kurang lebih selama 21 hari ke depan. Seperti itu Bapak. Nah, tadi sepertinya Bapak Agus Suryanto ini sudah membuka suaranya Mas Zaki. Mungkin bisa kita undang Mas Zaki. Oke, boleh, silakan. Bapak Agus Suryanto, selamat siang Bapak. Mohon selamat siang. Baik Bapak Agus, terkait tadi pertanyaannya Bapak untuk penggunaan pakan ya Pak ya, yang untuk rekomendasi yang untuk ini ya. Rekomendasi untuk domba. Nah, itu bisa disampaikan. Tadi kan sudah disampaikan jawabannya oleh Mbak Munib. Apakah ada pertanyaan selanjutnya, Bapak, terkait apakah ada yang belum jelas? Ya. Kalau untuk jenis rumput yang bisa kita gunakan untuk silase itu ada banyak, Bapak. Kita bisa pakai rumput odot, kemudian kita bisa pakai rumput gajah, kita bisa pakai rumput ini setaria juga bisa.
tebon jagung, atau istilahnya kalau misalnya pas waktunya panen jagung itu kita pakai tebon jagung, itu juga bisa. Yang dimana rumput-rumput dan tebon tersebut kita chopper terlebih dahulu Bapak, ini untuk memudahkan proses fermentasi seperti itu. Oh. Kalau pastikan silo yang kita gunakan ini tidak terlalu besar Bapak. Jadi nanti apabila kita sekali buka itu langsung habis seperti itu. Karena apa? Karena nanti kalau kita buka tutup itu nanti pasti akan ada kontaminasi di situ, atau nanti malah setelah kita buka kemudian kita tutup lagi, besoknya itu biasanya sudah berjamur, dan jamurnya ini biasanya warnanya hitam. Ini jangan diberikan ke ternak karena biasanya bisa mengakibatkan keracunan seperti itu Bapak. Jadi nggih. Ya, bisa Bapak. Jadi pastikan nanti sekali buka dia langsung habis. Atau kalau nggak gitu, kalau misalnya nggak ada ember atau tong Bapak, silonya ini bisa pakai plastik. Tapi pastikan plastik tersebut tebal ya Bapak, plastik yang tidak mudah jebol. Karena nanti kita saat membuat pakan fermentasi atau silasenya ini harus benar-benar kita mampatkan, dia harus benar-benar rapat, seperti itu. Dan kita ikat dengan rapat, kemudian kita fermentasikan. Kan kalau biasanya wadahnya plastik itu kan mudah Bapak, jadi kita tinggal ambil, sekali memberikan, ambil sekali memberikan, seperti itu Bapak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih dari Bapak Agus Suryanto. Menarik sekali ya terkait pemilihan tadi bahan ya. Bahan ya, karena gini Mas Zaki, kan sekarang ini kan sebenarnya sih sekarang sudah di akhir musim penghujan ya Mas. Di mana di musim penghujan ini rumput ini tumbuh sangat subur sekali Mas Zaki, sehingga biasanya ini yang dimanfaatkan oleh para peternak kita untuk istilahnya mencari rumput, karena di sekarang ini rumput sedang tumbuh subur-suburnya atau banyak-banyaknya, di mana rumput-rumput tersebut dilayukan, kemudian dicopper atau dicacah dan diolah menjadi pakan fermentasi. Sehingga nanti di saat musim kemarau Mas Zaki, biasanya kan saat musim kemarau kan susah pakan ya Mas Zaki. Ya. Biasanya kita nyari rumput kemana-mana tuh susah. Nah, inilah nanti bank pakan kita itu bisa kita buka, kemudian bisa kita berikan ke ternak seperti itu biasanya. Jadi di saat musim penghujan seperti sekarang ini biasanya memang peternak ini banyak yang nabung pakan, istilahnya seperti itu. Oke. Siap Pak Mun. Jadi begitu ya Bapak Ibu Sobat STC, bagi Bapak Ibu Sobat STC yang saat ini memiliki hewan ternak berupa sapi maupun kambing ya Pak Munib. Jadi salah satu mensiasati untuk kebutuhan pakan dengan memfermentasi itu ya Mbak Munib ya. Oke, salah satu caranya ya. Salah satu caranya dengan pakan fermentasi. Oke, berarti istilahnya kayak kita memanage pakan gitu ya Mbak Munib ya, untuk kebutuhan ternak kita. Jadi jangan sampai pas musim kemarau kita sampai telat pakan, terus akhirnya kita nyari kemana-mana, kan nanti kasihan juga ternaknya Mas Eki. Jadi mumpung situasi atau mumpung rumput sedang subur-suburnya seperti sekarang ini, kita manfaatkan untuk mencari rumput, kita olah, kita fermentasi, sehingga nanti saat musim kemarau tiba, kita sudah ada persediaan pakan, kita sudah ada bank pakan yang nanti bisa kita berikan ke ternak kita. Seperti itu. Oke, siap Mbak Munib. Nah, baik Bapak Ibu Sobat STC, jika ada pertanyaan kembali bisa disampaikan langsung melalui kolom chat, kemudian atau menekan tombol raise hand reaction, nanti kita akan persilakan membuka kamera maupun mikrofonnya. Nah, ini sudah ada pertanyaan selanjutnya. Mas, ada yang Pak Agus Suryanto tadi belum saya. Oh belum, gitu. Yang satu, yang ini yang dibuat bisa dibuat model pelet. Oke, siap. Nah, Bapak, jadi kalau misalnya agar bisa dibuat model pelet itu biasanya kita, jadi pakan yang sudah kita buat, pakan yang sudah kita campur, pakan yang sudah kita mix, ini kita masukkan ke dalam mesin pengepres atau istilahnya mesin pelet. Jadi nanti pakannya kita masukkan ke dalam mesin sehingga nanti keluarnya sudah menjadi bentuk butiran-butiran pelet seperti itu. Jadi memang bahannya kita campur terlebih dahulu tadi, setelah kita campur kita masukkan ke dalam mesin pelet atau mesin press. Nah, sehingga nanti keluarnya sudah menjadi butiran-butiran pelet seperti itu. Langsung bisa kita berikan ke ternak. Seperti itu, Bapak Agus Suryanto. Yes, tambahan. Biasanya kalau untuk pelet ini biasanya tambahannya bisa ditambahkan tetes tebu, Bapak. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk merekatkan atau merekatkan pelet tersebut agar tidak mudah ini, apa istilahnya ambiar itu Mas Agi, agar tidak mudah
kan kalau misalnya kan kita bahan pakan yang kita buat kan misalnya nih Bapak, bahannya ada polar, dedak padi, kopra, kan bahannya kering semua ya Bapak ya. Nah ini biasanya bisa ditambahkan dengan tetes tebu. Jadi tujuannya agar pelet nanti pelet yang pakan keluar itu dia tidak mudah pecah, tidak mudah ambiar. Jadi biasa peletnya ini bahannya sebagai perekatnya saja. Biasanya seperti itu Bapak. Oke, siap sami-sami. Terima kasih Bapak Agus Suryanto atas pertanyaannya. Nah, ini sudah ada di kolom chat lagi Mbak Munib dari Ibu Nur Hayati. Nah, beliau bertanya, ada 3 alat minimal yang dibutuhkan untuk membuat konsentrat kambing. Apa Kak gitu? Untuk alatnya ya Mbak Munib. Nah, kemudian yang kedua, lanjut dari Bapak Agus Imam. Ini tadi sebelumnya Bapak Agus Suryanto, sekarang Bapak Agus Imam. Untuk mensiasati naiknya harga bahan pakan, apa yang harus dipilih dalam memilih bahan pakan untuk pakan konsentrat? Ataukah dengan pakan konsentrat tapi tetap menjaga nutrisi kandungannya Mbak Munib. Nah, kemudian untuk Bapak dari Sumedang ya, UMKM Sumedang, ini limbah yang bisa dipakai sebagai pakan ruminansia apa saja? Ya. Nah, oke, kita tampung 3 dulu, nanti kita lanjutkan Mbak Munib. Ya, saya jawab yang dari Ibu Nur Hayati dulu ya Mas. Yap. Nah, baik Ibu, jadi 3 alat minimal yang dibutuhkan untuk membuat konsentrat kambing apa ya Kak? Yang pertama, yang kita butuhkan adalah timbangan Ibu, karena timbangan ini dia berfungsi untuk menakar bahan pakan yang akan kita gunakan. Karena tadi yang seperti yang saya jelaskan, setelah kita menghitung nilai nutrisinya atau menghitung formulasinya, maka kita butuh yang namanya timbangan, karena timbangan ini fungsinya untuk menimbang bahan pakan yang akan kita buat. Setelah timbangan, yaitu di sini ada yang namanya skop. Kalau misalnya kita membuatnya masih manual, kita bisa mengaduknya pakai skop. Tapi kalau misalnya kita membuatnya sudah banyak dan sudah pakai mesin, kita bisa menggunakan mixer atau mesin pencampur, seperti itu Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, alat yang dibutuhkan, kita bisa, kalau untuk alat, bisa menggunakan, kalau yang seperti Bapak Agus Suryanto tadi, kalau misalnya ingin dibuat pelet, ya kita butuh yang namanya mesin pelet atau mesin pengepres. Dan kita kemas dalam karung, seperti itu. Jadi ada timbangan, ada skop, atau kalau misalnya menggunakan mixer atau mesin pencampur, dan juga ada mesin pelet kalau misalnya nanti pakannya ingin dibuat menjadi butiran-butiran pelet seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang dari Bapak Agus Imam, untuk mensiasati naiknya harga bahan pakan, apa yang harus dipilih dalam memilih bahan pakan untuk pakan konsentrat dengan tetap menjaga nilai nutrisinya? Nah, memang Bapak, sekarang ini harga pakan banyak sekali, bahkan sebagian besar mengalami kenaikan harga. Nah, untuk mensiasati agar kita tidak istilahnya harga naiknya bahan pakan ini, yang harus kita pilih adalah kita memilih bahan pengganti yang nilai nutrisinya tetap bagus atau istilahnya sama, seperti itu. Misalnya, karena polar sekarang, misalnya ini saya contohkan ya Bapak Ibu, karena polar sekarang ini mengalami kenaikan, bisa kita ganti atau kita siasati dengan penggunaan dedak padi misalnya. Kemudian kita, karena dia fungsinya juga untuk sebagai bahan pakan pemenuhan serat atau pemenuhan dari karbohidrat untuk sumber energi, kita bisa menggunakan bahan pakan yang lainnya. Ada dedak padi, kemudian ada, kalau untuk polar, ada selain polar ya, ada dedak padi, kemudian ada juga dari bungkil-bungkilan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih, dari bahan protein yang mahal, misalnya saya biasanya menggunakan bungkil kedelai, tapi sekarang bungkil kedelai mahal, bisa kita ganti atau bisa kita siasati dengan cara kita menggunakan bungkil kelapa sawit, ini juga bisa Ibu atau Bapak Ibu. Jadi kita harus memilih pakan-pakan alternatif yang tetap, yang nilai nutrisinya hampir sama, seperti itu. Jadi misalnya, kalau tadi polar bisa kita siasati dengan dedak padi. Kalau misalnya bungkil, biasanya kita pakai bungkil kedelai karena bungkil kedelai mahal, bisa kita siasati dengan penggunaan bungkil kopra.
ataupun kita siasati dengan penggunaan istilahnya kalau di sini ada dari tepung tulang dan lain sebagainya, seperti itu Bapak. Jadi kita menggunakan pakan alternatifnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang dari Bapak UMKM Sumedang, limbah yang bisa dipakai, ya UMKM Sumedang ya Mas. Bapak Sanuki, ternyata. Bapak Sanuki. Iya. Oh siap, Bapak Sanuki, yaitu limbah yang bisa dipakai untuk bahan pakan ruminansia, yaitu ada limbah agroindustri seperti ampas tahu, tetes tebu, itu bisa Bapak. Kalau limbah pertanian ada yang digunakan limbah pertanian, misalnya dedak padi, polar ini juga istilahnya masuk ke limbah pertanian dari dedak gandum atau istilahnya kulit arinya gandum. Ini juga bisa kita gunakan sebagai campuran bahan pakan ruminansia. Seperti itu Mas Edi. Oke, wah ini luar biasa sekali Mbak Munib. Ini pertanyaannya sudah terkumpul banyak di kolom chat nih Mbak Munib. Iya Mas. Iya, oke. Jadi begitu ya Bapak Agus Imam, kemudian Mbak Nur Hayati dan Bapak Sanuki untuk limbah apa yang bisa digunakan. Kemudian yang menyambung lagi nih dari pertanyaannya Pak Heri ya. Pak Heri Supriyatna, berapa lama pakan yang sudah difermentasi untuk disimpan? Oke, kemudian lanjut pada Pak Sanuki lagi. Penggunaan limbah kopi ini apakah bisa buat pakan ruminansia dan berapa lama fermentasinya? Begitu ya, Mbak Munib. Kemudian dari yang menarik lagi ini dari Bapak Suripto. Ini dari BPP Pulbes. Ini Pulbes. Jadi untuk breeding sebaiknya seperti apa perbandingan pakan yang baik, dan jika bahan pakan yang ada fermentasi HPT dan limbah pabrik seperti onggo dan bungkil kelapa sawit. Oke, 3 dulu Mbak Munib, kita jawab dulu Mbak Munib. Oke. Ini menyambung semua ya Mbak Munib terkait lama pakan yang sudah difermentasi. Dari Bapak Heri. Ya. Jadi berapa lama pakan yang sudah difermentasi ini untuk disimpan, asalkan pakan tersebut tidak dibuka tutup ya Bapak, dan masih rapat untuk pakan fermentasi ini, dia bahkan setahun sampai 2 tahun masih bisa tetap kita gunakan Bapak, asalkan dia memang benar-benar masih tertutup rapat, jadi tidak pernah, maksudnya belum pernah dibuka sama sekali, karena dia masih awet Bapak, seperti itu, karena tidak kontaminasi dengan udara luar. Tapi begitu dia sudah pernah dibuka, dia harus langsung digunakan, karena dia sudah terkontaminasi dengan lingkungan luar atau dengan udara luar, sehingga apabila tidak digunakan dan nanti akan ditutup kembali, itu nanti pasti akan cepat berjamur atau cepat rusak, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Bapak Sanuki, limbah kopi bisa dipakai untuk bahan pakan ruminansia? Bisa Bapak. Limbah kopi ini biasanya kalau misalnya ada kulit kopinya, ini juga bisa digunakan sebagai campuran bahan pakan, pemenuhan untuk serat, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini limbahnya tergantung dari apanya, biasanya tapi kalau kebanyakan kalau dari limbah kopi ini adalah dari kulit kopinya, seperti itu, yang biasanya dihaluskan dan dibuat campuran bahan pakan ternak. Kemudian untuk lama fermentasi pakan berapa hari? Untuk lamanya minimal adalah 14 hari Bapak. Jadi minimal lama fermentasi yang kita buat itu biasanya adalah 14 hari. Kemudian dari BPP Pulbes Suripto. Ya, untuk breeding sebaiknya seperti apa perbandingan pakan yang baik, dan jika bahan pakan yang ada fermentasi HPT dan limbah pabrik seperti onggok dan bungkil kelapa sawit. Terima kasih. Nah, ini untuk breeding. Kalau untuk breeding sebaiknya untuk perbandingannya itu bisa kita perbanyakkan yang hijauan, jadi bisa 60-40% Bapak untuk yang breeding. Kemudian jika bahan pakan yang ada ini maksudnya fermentasi buat fermentasi bahan pakan dari hijauan dan limbah pabrik seperti itu ya Bapak ya. Nah, jadi jika bahan pakan yang ada fermentasi HPT dan limbah pabrik seperti onggok dan bungkil kelapa, ini bisa Bapak, biasanya di sini juga kita juga pernah buat fermentasi dari hijauan,
yang kita campur dengan bahan pakan konsentrat yang sudah kita buat sendiri. Kemudian sama juga kita fermentasikan, dia juga harus tertutup, dia juga bersifat anaerob, tidak boleh terkena udara seperti itu. Jadi sama saja, asalkan bahan pakan yang kita fermentasikan ini kandungan airnya tidak terlalu tinggi. Karena apa? Apabila bahan yang kita fermentasikan ini mengandung air yang terlalu tinggi, ini nanti malah akhirnya bisa mempercepat proses pembusukan, Bapak. Jadi biasanya nanti pakan fermentasi yang kita buat ini malah tidak jadi karena terlalu banyak air di situ sehingga bisa mempercepat proses pembusukan. Jadi pastikan bahan-bahan yang akan kita buat fermentasi ini sudah berkurang kandungan airnya. Oleh sebab itu, kenapa hijauan yang akan dibuat pakan fermentasi harus dilayukan terlebih dahulu? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air yang ada dalam bahan pakan tersebut. Sehingga saat nanti kita buat atau kita proses menjadi pakan fermentasi, kandungan airnya sudah tidak banyak sehingga pakan fermentasi yang kita buat bisa berhasil. Karena apabila tingginya kandungan air dalam pakan fermentasi tersebut atau dalam silo tersebut, maka bisa mempercepat yang namanya proses pembusukan pakan. Seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Munib ya. Singkat padat jelas Mbak Munib. Oke, jadi kita sambung lagi Mbak Munib pertanyaannya ya. Karena cukup banyak sekali yang ada di chat kita. Kemudian untuk dari Ibu Novi Kurnianto. Nah, ini untuk penggunaan pakan yang dijadikan silase, apakah harus dilayukan terlebih dahulu? Lalu setelah 21 hari bagaimana penanganan dan penyimpanan pakan yang telah terfermentasi? Nah, kemudian untuk Bu Nur Hayati, untuk silase tahan berapa lama disimpannya, Kak? Oke. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Agus Imam. Nah, ini Mbak Munib jawab dulu yang dua, nanti saya coba undang Bapak Agus Imam dulu ya. Ya, berarti yang dari ini Bapak atau Ibu Novi. Ibu Novi Kurnianto sama Bu Nur Hayati. Silakan Mbak Munib. Siap. Nah, dari Ibu Novi Kurnianto, untuk pakan yang akan dijadikan silase apakah harus dilayukan dahulu? Lalu setelah 21 hari bagaimana penanganan dan penyimpanan pakan yang telah terfermentasi. Nah, baik Ibu, seperti yang sudah atau yang barusan tadi saya jelaskan, bahwa saat kita akan membuat pakan fermentasi, pakan tersebut harus kita layukan terlebih dahulu. Karena tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air, agar saat kita melakukan proses fermentasi, itu kandungan airnya sudah berkurang, sehingga nanti pakan yang kita fermentasikan bisa berhasil. Karena apa? Karena apabila kandungan airnya masih sangat terlalu tinggi, ini nanti bisa mengakibatkan pakan yang kita fermentasikan menjadi busuk. Jadi proses fermentasinya gagal. Karena apa? Karena terlalu tinggi kandungan airnya, sehingga yang terjadi adalah bisa mempercepat yang namanya proses pembusukan. Seperti itu. Jadi harus kita layukan. Misalnya nih, layukannya nggak harus dijemur yang sampai berhari-hari, Ibu. Jadi misal, Ibu ngambil rumputnya itu di sore hari. Jadi besok pagi Ibu, jadi nanti di sore hari itu terus langsung Ibu, walaupun nggak harus di luar ruangan, diletakkan di dalam kandang tidak apa-apa. Yang penting pakannya diberdirikan, kemudian disusun rata atau dijejer rata seperti itu. Kemudian setelah itu baru besok pagi bisa dicoper dan diolah menjadi pakan fermentasi. Nah, kalau Ibu misalnya ngambil rumputnya ini di pagi hari, itu bisa diberdirikan rumputnya, kemudian ditata, maksudnya jangan ditumpuk ya Ibu, ditata. Kemudian setelah itu baru sorenya itu bisa, atau mungkin besok kalau sorenya sibuk atau sorenya nggak bisa, mungkin besok paginya juga bisa dibuat untuk atau diproses untuk menjadi pakan fermentasi. Jadi nggak harus dijemur di bawah sinar matahari, tidak Ibu, cukup di angin-anginkan dan dilayukan, jangan ditumpuk tapi dijejerkan atau dibuka, rumputnya dibuka, dijejer seperti itu. Kemudian setelah 21 hari bagaimana penanganan dan penyimpanan pakan yang telah terfermentasi? Setelah 21 hari untuk penanganannya apabila ingin langsung diberikan ke ternak itu bisa diberikan, tapi secukupnya yang bisa. Oleh sebab itu tadi kenapa saya menyarankan untuk tempat atau silonya itu tidak terlalu besar, karena kalau bisa
begitu sekali dibuka langsung habis, sekali dibuka langsung habis. Jadi tidak untuk besok, untuk lusa itu tidak, karena itu pasti sudah yang ada yang namanya sudah terkontaminasi udara, jadi nanti itu bisa mempercepat proses pembusukan. Jadi pastikan sekali buka langsung habis, sekali buka langsung habis. Dan untuk penyimpanannya bisa disimpan di tempat tertutup, tidak terkena sinar matahari langsung maupun tidak terkena hujan. Seperti itu Ibu. Jadi bisa disimpan di gudang ataupun di samping kandang yang dia teduh seperti itu. Asalkan juga tidak lembab ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang kedua dari Ibu Nurhayati, untuk silase ini tahan berapa lama? Asalkan nanti Ibu penyimpanannya tepat, silase ini bisa tahan 1-2 tahun Ibu. Jadi asalkan tidak buka tutup, terus wadahnya tidak jebol, atau misalnya menggunakan plastiknya tidak sobek, sehingga nanti bisa berjamur. Nah ini asalkan tempatnya tetap bagus, tempatnya tetap utuh, penyimpanannya pun juga benar, tidak langsung terkena sinar matahari, tidak kena hujan, itu nanti bisa awet kurang lebih 1-2 tahun, seperti itu. Ya, sudah Mas. Sekarang kita ke Bapak Agus Imam. Oke. Baik, Mbak Munib. Wah, jadi begitu ya, Bu Novi Kurnianto dan Ibu Nurhayati untuk penggunaan silasenya serta penyimpanannya. Nah, kita menyambung pada Pak Agus Imam. Selamat siang, Pak Agus Imam. Halo, selamat siang, Pak Agus Imam. Ada Pak Agus. Oh, selamat siang. Baik, Pak. Mohon izin kameranya dinyalakan, Pak, biar kita terlihat. Atau lagi ada gangguan sinyal, Pak? Iya, Pak. Oke, baik. Silakan, Pak, untuk ini, untuk pertanyaannya terkait tentang pemeletan, Ibu. Iya, jadi Bapak. Syarat bahannya supaya tidak, istilahnya tidak mudah mengembang terus mudah dipelet. Apakah maksudnya tentang ukuran partikelnya atau bahan-bahan jenisnya dalam konsentrat itu apa aja, apakah perbandingan mungkin bedanya berapa, terus bungkilnya berapa, semisal kita pakai bahan-bahan hasil limbah pertanian itu ya, supaya mudah dipelet dan tidak mudah mengembang, itu syaratnya apa saja kalau mungkin. Terus yang kedua, setelah jadi pakan itu pakan konsentrat dengan bentuk pelet maupun yang kita aduk sendiri ya Bu, tanpa pemeletan, itu syarat kadar airnya berapa ya Bu, supaya apa istilahnya tahan lama pakan tersebut. Siap. Oke, sudah jelas Pak Munib ya. Ya, Oke, Pak Agus Imam, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Pak. Baik, oke. Jadi untuk syarat pemeletan itu biasanya memang dari ukuran partikelnya Bapak. Jadi pastikan ukurannya dia rata, misalnya halusnya. Karena apabila ada yang kasar, ada yang halus, pasti nanti pemeletannya tidak bisa maksimal. Jadi nanti hasil akhirnya akan hancur seperti itu. Jadi kalau misalnya yang satunya halus, yang satunya misalnya pakai dedak padinya halus, kemudian bungkilnya agak kasar. Jadi kita haluskan dulu bungkilnya, kemudian setelah itu baru nanti bisa kita pelet atau bisa kita cetak menggunakan mesin pelet di situ. Kemudian dan juga jangan terlalu basah Bapak pakan yang kita gunakan. Karena apa? Karena nanti apabila terlalu basah saat kita masukkan ke dalam mesin pelet, itu nanti hasilnya pun juga akan basah. Maksudnya hasil pelet yang keluar nanti dia bukan pelet kering, tapi maksudnya pelet basah karena dia pakan terlalu basah. Memang dalam pembuatan pelet ini kita campur dengan sedikit air. Tujuannya adalah untuk peletnya agar dia menempel, tapi jangan sampai dia basah banget. Apabila dia memang basah bisa dikeringkan nanti, tapi bisa dikeringkan, dan apabila sudah kering bisa di wadah, di karung, kemudian bisa disimpan. Nah, untuk bahan pakan ini Bapak, yang pertanyaan yang kedua, agar dia memiliki daya simpan yang lama, ini pastikan kandungan airnya biasanya sampai tinggal 20% seperti itu. Karena apa? Karena apabila kita menyimpan pakan yang lembab atau kita menyimpan pakan yang basah, ini biasanya nanti efek yang ditimbulkan adalah pertama dia bau tengi, kemudian dia mudah berjamur karena kondisinya kan lembab seperti itu ya Bapak. Jadi apabila sudah basah, dimasukkan ke dalam karung, tidak dijemur, sehingga ini akan mempercepat proses istilahnya jamuran pakannya. Biasanya pakannya menggumpal dulu, kemudian dia berjamur. Maka dari itu pastikan pakan yang akan kita simpan itu kita keringkan. Jadi kalau misalnya tadi peletnya keluar
karena ada airnya atau karena ada campuran airnya sehingga basah, harus kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kita keringkan, kalau benar-benar kering, baru kita masukkan ke dalam wadah karung, kemudian kita simpan. Kemudian untuk keringnya bahan pakan yang kita gunakan, misalnya kita nyimpan konsentrat yang dia nggak dipelet, yang dia dalam bentuk serbuk, itu kita simpan di karung. Itu pastikan bahan-bahan yang kita gunakan atau kita campur ini dia adalah bahan-bahan kering. Jadi agar tidak lembab, agar pakan tersebut tidak mudah berbau tengik, bahkan agar pakan tersebut tidak mudah berjamur, seperti itu. Jadi memang penting sekali ini untuk pengetahuan, karena apabila pakan tersebut kita simpan di tempat yang salah, maka pakan tersebut bisa mudah rusak. Dan untuk penyimpanannya pun biasanya jangan langsung bersentuhan dengan lantai. Karena apa? Karena dia juga bisa menyebabkan kelembapan. Biasanya kita beri alas berupa palet ataupun berupa kayu, seperti itu. Nah, demikian Mas Hadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Munib. Jadi pertanyaan terkait Pak Agus Imam tadi ya, Mbak Munib, itu sudah dijawab ya, Pak Imam. Jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti di kolom chat ya, Mbak Munib ya. Iya. Oke, tadi beberapa pertanyaan sudah muncul di kolom chat, Mbak Munib. Mengingat kita masih ada materi selanjutnya ya, Mbak Munib ya. Iya, Mas. Masih ada terkait analisis usaha sama mitigasi resiko pembuatan pakan ternak. Betul ya Mbak Munib ya? Iya, nah, benar sekali. Oke, sebelum kita jawab semua pertanyaan, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Mbak Munib terkait analisis usaha dan mitigasi resiko pembuatan pakan ternak ruminansia ya Mbak. Oke, kepada Mbak Munib kami persilakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SCT semuanya, saya ingin melanjutkan mengenai pemaparan materi selanjutnya. Nah, yang pertama kita tadi sudah masuk ke teknik pengawetan pakan, selanjutnya kita akan masuk ke analisa usaha Bapak Ibu. Nah, di mana di sini kita ada yang namanya biaya investasi, terdiri dari gudang, kemudian ada skop besar, ada skop kecil, dan ada timbangan duduk. Kemudian kita ada pembuatan pakan ternak, ada bahannya polar, dedak padi, bumbil kelapa, garam, mineral, dan tenaga kerja budidaya. Di mana tenaga kerja ini saya sesuaikan dengan HOK di Pasuruan, yaitu Rp171.605. Ini bisa berbeda di tiap daerah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembuatan pendapatannya, sekali pembuatan kita ada 2.000 kilo dengan harga jual Rp4.000, sehingga pendapatan yang kita peroleh adalah 8 juta. Nah, kemudian dari laba ruginya ada margin sekitar Rp4.413.472. Nah, sekarang kita menghitung HPP-nya Bapak Ibu, di mana dari biaya operasional, variabel, dan penyusutan, BEP unitnya kita bisa dikatakan untung apabila kita bisa menghasilkan 640.000 kilo, sedangkan di sini kita bisa menghasilkan 2.000 kilo ya Bapak Ibu. Kemudian untuk BEP rupiahnya kita bisa dikatakan untung apabila kita menghasilkan 5.236.222 rupiah, sedangkan di sini kita untuk pendapatannya bisa menghasilkan 8 juta. Nah, sebenarnya nilai keuntungan ini Bapak Ibu ini bisa bertambah karena apa? Karena tadi di sini semuanya saya anggarkan, mulai dari tenaga kerja, sewa gudang, dan lain sebagainya. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti ditangani sendiri atau dikerjakan sendiri bisa menambah keuntungan. Gudangnya tidak perlu sewa, sudah ada gudang penyimpanan sendiri, gudang pengolahan sendiri juga bisa menambahkan yang namanya keuntungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke mitigasi resiko pembuatan pakan ternak ruminansia. Yang pertama yang resiko sering kita jumpai adalah penyimpanan yang tidak tepat sehingga dapat mengakibatkan pakan mudah rusak. Nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk memperlama daya simpan yaitu adalah yang pertama, simpan pakan konsentrat pada tempat yang kering dan di bawahnya diberi alas, palet atau kayu. Jadi jangan langsung bersentuhan dengan lantai ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena biasanya apabila langsung bersentuhan dengan lantai itu bisa menyebabkan kelembapan, sehingga pakan yang paling bawah itu biasanya lembab, kemudian dia biasanya menggumpal dan akhirnya berjamur.
Dan ini nanti bisa merugikan kita karena pakan tersebut berjamur dan tidak bisa diberikan ke ternak. Kemudian yang kedua, hindarkan dari hujan dan sinar matahari langsung, karena apabila setiap hari kita terkena paparan matahari, ini takutnya juga akan merusak bahan-bahan yang ada di dalam konsentrat tersebut. Dan yang kedua, pencampuran bahan kurang rata. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya masih manual, kita campur sendiri menggunakan skop, kita nanti saat mengadukan jangan hanya satu kali dilakukan pengadukan Bapak Ibu, jadi harus diulangi, misalnya satu kali pengadukan, kemudian diulangi, nanti kalau satu kali pengadukan sudah selesai baru diulangi untuk yang kedua kalinya. Jadi ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan pakan yang kita campur atau bahan pakan yang kita buat ini, atau yang kita olah ini sudah benar-benar maksimal pencampurannya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bahan baku susah didapat. Nah, ini bisa kita siasati. Yang pertama dengan cara pilihlah bahan baku yang tidak bergantung musim. Jadi kita bisa pilih bahan baku yang dia tidak bergantung musim Bapak Ibu. Pilihlah bahan baku yang selalu tersedia di daerah Bapak Ibu. Jadi jangan misalnya saya pilih bahan baku A. Nah, ini bahan bakunya hanya ada di saat musim hujan saja. Jadi saat musim kering nggak ada lah. Nanti kalau musim kering nggak ada, terus ternaknya makan apa? Nah, seperti itu. Jadi pastikan bahan yang kita pilih ini dia selalu ada, dia ketersediaannya terus-menerus, tidak bergantung musim, seperti itu. Kemudian yang kedua, carilah bahan baku yang selalu tersedia dan bukan bahan impor. Karena apa? Karena kalau dia bahannya impor, kita harus mendatangkan, dan biasanya kendalanya itu biasanya dia sering telat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, harus ada izin. Karena biasanya kita membuat usaha pembuatan pakan ini memang diperlukan izin-izin tertentu ya Bapak Ibu, apalagi kalau skalanya sudah besar. Tapi kalau misalnya untuk kita buat untuk ternak sendiri, untuk kebutuhan sendiri, itu biasanya masih belum ada izin, masih belum memerlukan izin, seperti itu. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, lengkapi semua persyaratan untuk mengurus perizinan. Kemudian yang kedua, ujikan hasil konsentrat untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terkandung dalam konsentrat. Karena apa? Karena kita nyusun ransum seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, itu nilai nutrisinya bisa lebih bisa kurang seperti itu. Jadi untuk memastikan memang dia benar-benar nilai kandungan nutrisinya benar-benar pasti, itu bisa kita lakukan pengujian di laboratorium atau biasanya namanya uji proksimat. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kita ujikan. Nah, ini untuk memastikan apakah nilai yang kita atau formulasi yang sudah kita susun nilainya benar-benar sudah pasti atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah adanya industri pakan ternak. Jadi ini biasanya memang pesaing ya Bapak Ibu. Bisa kita siasati dengan cara tetap menghasilkan pakan ternak yang bergizi dan berkualitas. Jadi kita harus tetap meningkatkan kualitas pakan yang kita buat Bapak Ibu, sehingga kita tidak kalah dengan pabrik-pabrik pembuat pakan yang lainnya. Dan yang kedua, kandungan nutrisi pakan masih rendah. Ini kita bisa siasati dengan cara menggunakan bahan pakan yang mengandung nutrisi tinggi. Kita gunakan bahan-bahan yang dia nutrisinya bagus, dia nutrisinya memang benar-benar sudah diakui memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, seperti itu. Jadi bisa kita siasati dengan cara hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pelatihan kita pada siang hari ini yang pertama yaitu pakan merupakan makanan yang diberikan kepada ternak dan harus mengandung semua nutrisi yang diperlukan oleh ternak. Kemudian yang kedua, bahan pakan yang dapat diberikan kepada ternak ada 3, yaitu ada pakan konsentrat, hijauan, dan pakan tambahan. Kemudian yang ketiga, dalam menentukan jumlah pakan yang akan dibuat harus memperhatikan umur, bobot, dan kebutuhan protein ternak. Kemudian yang keempat, dalam pembuatan pakan ternak harus memperhatikan beberapa kriteria, yaitu yang pertama ketersediaan sumber dan jenis bahan pakan, murah dan berkualitas, nilai gizi bahan pakan, dan komposisi bahan pakan yang sesuai. Nah, sekian Bapak Ibu penyampaian materi dari saya kembalikan lagi ke Mas Bagi. Silakan Mas Bagi. Oke, terima kasih Mbak Munib. Jadi boleh tepuk tangannya dulu Bapak Ibu Sobat SCTC atas penjelasan dari Mbak Munib terkait materi pembuatan pakan ruminansia pada siang hari ini. Oke,
kita lanjut lagi Bapak Ibu Sobat SCTC. Saya mohon tetap semangat ya Bapak Ibu Sobat SCTC untuk memberikan jika ada pertanyaan ataupun sharing terkait pengalamannya selama pembuatan pakan ruminansia ya Mbak Munib ya. Benar sekali Mas Zaki. Karena mungkin karena di sini Bapak Ibu semuanya sudah ada yang sepertinya sudah ada yang pernah atau sudah memiliki ternak dan sudah pernah membuat pakan ya Mas Zaki. Jadi di sini kita bisa sharing-sharing berbagi ilmu dengan yang lainnya. Betul Mbak Munib, betul sekali. Oke, menarik sekali pembahasan pelatihan pembuatan pakan ruminansia ini ya Mbak Munib. Nah, untuk kita lanjut pada pertanyaan yang sudah masuk tadi Mbak Munib ya. Tadi coba kita baca, tapi sebelum kita bahas mohon kepada Bapak Ibu Sobat SCTC untuk link absensi atau daftar hadir sudah kami sampaikan di kolom chat ya. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu SCTC mengisi link daftar hadirnya, kemudian mengisi juga evaluasi pada pelatihan pada siang hari ini. Baik Mbak Munib, sudah ada pertanyaan dari Bapak Sanuki. Ini sebelum Bapak Sanuki ada dari Mas Khairul Anam. Apakah boleh bisa minta resepnya Kak? Ini resep apa ini ya? Resep olahan pakan ternak. Oh, resepnya fermentasi ya Mbak Munib. Nanti bisa disampaikan Mbak Munib secara singkat ya mungkin ya, karena kan kita sudah memberikan fermentasi. Ya, fermentasi ya. Kita sudah memberikan di awal tadi ya Mbak Munib ya. Terkait itu. Nah, kemudian dari Bapak Sanuki ini terkait ciri-cirinya high dan fermentasi yang bagus itu seperti apa? Itu Mbak Munib. Jadi, kemudian menyambung lagi Pak Sanuki ini terkait triknya atau tipsnya high yang disukai ternak itu seperti apa? Biasanya ternak itu sukanya hijauan yang segar Mbak Munib gitu. Oke, silakan itu dulu Mbak Munib, baru kita menyambung ke selanjutnya. Ya, Mas Zaki. Jadi untuk pembuatan pakan fermentasi ini untuk bahan-bahannya kita siapkan hijauan Bapak Ibu. Nah, hijauan tersebut kita layukan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita layukan kita chopper atau kita cacah. Kenapa kok harus dicacah Mbak? Apakah bisa langsung nggak usah dicacah karena saya tidak ada mesin chopper. Kalau Bapak Ibu semuanya tidak ada mesin chopper, bisa dicacah secara manual, yaitu menggunakan sabit. Karena apa? Karena tujuan pencacahan ini adalah untuk mempermudahkan kita saat kita membuat pakan silase, karena tidak mungkin misalnya kita pakai rumput gajah yang panjang-panjang, nah seperti itu Bapak, kemudian kita buat rumput silase. Pencampurannya pun nanti juga akan susah, setelah itu masukkan ke wadahnya atau masukkan ke plastiknya pun juga akan susah. Jadi pastikan rumput yang akan kita buat untuk silase ini harus kita cacah terlebih dahulu. Kemudian untuk campurannya kita pakai probiotik untuk pakan ternak ya Bapak Ibu. Kemudian kita campurkan tetes tebu. Kemudian nah tujuannya kalau misalnya nggak ada tetes tebu karena di daerahnya sulit mendapatkan tetes tebu, bisa diganti dengan penggunaan gula merah. Karena tujuannya adalah untuk makanan atau nutrisinya si bakteri probiotik tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita campur dengan sedikit air. Tujuannya adalah kan kalau misalnya pakai tetes tebu itu kan dia sediaannya kan kental ya Bapak Ibu. Sehingga kalau nanti akan kita campur ke dalam hijauan itu kan dia susah tercampurnya. Makanya kita larutkan dulu dengan sedikit air, sedikit saja Bapak Ibu, karena tujuannya adalah untuk mengencerkan si molase atau tetes tebu tadi. Jadi tetes tebu, probiotik, dan air itu kita letakkan dalam satu wadah atau dalam satu gembor biasanya. Kita campur air di situ, apabila sudah larut, baru kita siram-siramkan ke atas hijauan yang sudah kita chopper tadi, yang sudah kita layukan dan kita chopper tadi. Kita siram-siramkan di situ, kemudian kita campur, kita balik-balik hijauannya, baru setelah itu bisa kita masukkan ke dalam silo atau ke dalam wadah fermentasi. Setelah kita masukkan, kita padatkan dia sampai benar-benar padat. Jadi jangan sampai ada celah atau rongga udara di situ. Kita padatkan di situ, setelah benar-benar padat, baru kita tutup rapat Bapak Ibu. Kita tutup rapat sampai tidak ada udara yang masuk sampai kedap udara. Nah, baru setelah itu kita simpan.
kurang lebih selama 21 hari atau minimal 14 hari seperti itu. Nah, ciri-ciri pakan fermentasi atau silase yang sudah jadi atau yang bagus seperti apa? Apabila dibuka dia baunya harum Bapak Ibu. Dia baunya bukan bau yang busuk, karena kalau dia busuk atau dia gagal, ciri-cirinya adalah pasti dia ada jamur dan berwarna hitam. Begitu dibuka dia baunya tidak enak, seperti bau rumput yang sudah busuk berhari-hari seperti itu. Kemudian yang ketiga pasti ada banyak belatung di situ. Tapi kalau silase yang sudah jadi atau proses fermentasi kita sudah berhasil, itu nanti hasilnya saat kita buka itu dia baunya harum. Harum seperti manis-manis dari aroma molase atau tetes tebu dicampur dengan hijauan segar. Seperti itu Bapak. Jadi baunya harum-harum seger. Ada manis-manisnya gitu. Nah, sekarang iklan deh saya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi baunya harum dan manis seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari Bapak Sanuki, ciri-ciri hai dan fermentasi yang bagus. Kalau untuk hai yang bagus, itu karena hai ini kan adalah proses pengawetan pakan dengan cara dikeringkan. Jadi pastikan pakan yang kita awetkan ini dia benar-benar kering. Biasanya uji cobanya adalah dengan pakannya diputar sampai dia atau di tangan kita ini tidak ada air yang menempel atau tersisa. Atau biasanya kurang lebih 20% tinggal kandungan airnya. Itu kita benar-benar kering. Setelah benar-benar kering, itu biasanya dipres. Kita pres menggunakan cetakan balok kotak atau balok persegi atau balok kubus itu rumputnya kita masukkan ke situ, kita pasang tali, kemudian kita pres, kita mampatkan, setelah pres kita tali. Nah, tujuannya penalian ini adalah agar pakan yang kita pres tadi dia tidak mudah lepas atau tidak mudah kebuka seperti itu. Selanjutnya setelah kita pres, kita tali, bisa kita simpan di gudang pakan atau tempat penyimpanan. Seperti itu Pak Sanuki. Oke, sudah terjawab ya Bapak Sanuki dari Sumedang serta Mas Khairul Anam. Tadi menyampaikan apa sih resepnya ya Mbak Munib ya. Jadi sudah disampaikan Mbak Munib terkait resep yang dibutuhkan dan bahan-bahannya seperti apa. Oke. Nah, kemudian dari Pak Fahrul Razi, konsentrat dari dedak padi apakah perlu campuran dengan bahan lainnya? Kemudian lanjut lagi untuk Bu Istiningsih, minimal berapa jam rumput yang dianginkan sebelum chopper gitu ya Mbak ya, atau dihancurkan ya Mbak Munib ya. Oke, baik Mbak Munib, dijawab dulu yang 2 pertanyaan. Siap, dari Bapak Fahrul Razi. Jadi konsentrat dari dedak padi apakah perlu campuran dengan bahan lainnya? Iya Bapak. Jadi kan di sini dedak padi ini dia fungsinya adalah sebagai pemenuhan karbohidrat. Jadi di sini untuk proteinnya memang dedak padi sudah ada proteinnya, tapi dia masih kurang. Jadi kita memenuhi kebutuhan atau memenuhi nutrisi yang masih kurang tersebut bisa dengan cara menambahkan bahan pakan yang lainnya. Misalnya Bapak ada dedak padi, kemudian di daerah Bapak atau di dekat Bapak ada ampas tahu kering, itu bisa ditambahkan. Ada bungkil kelapa, bisa ditambahkan. Ada bungkil kedelai, bisa ditambahkan. Karena kalau hanya dari dedak padi aja, ini masih nutrisinya masih kurang Bapak, masih bisa belum mencukupi nutrisi yang lainnya, seperti itu. Jadi harus ada campuran dari beberapa bahan yang lain, agar nutrisi yang ada di dalam bahan pakan konsentrat itu bisa lengkap dan nutrisinya bisa terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu dari Ibu Istiningsih. Ibu Istiningsih, minimal berapa jam rumput diangin-anginkan sebelum dicoper? Betul. Nah, minimal jadi misalnya seperti ini Ibu, kita merumputnya di pagi hari, kita coper di sorenya, berarti minimal pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, minimal 7 sampai 8 jaman, minimal 8 jam Ibu bisa kita gunakan untuk atau bisa kita chopper, karena kita pastikan bahwa rumput tersebut gini Ibu, untuk mempercepat proses pelayuan itu jangan ditumpuk nanti rumputnya Ibu, jadi harus dibuka. Jadi misalnya kan Ibu nyari rumput kan ditali ya Ibu ya, ditali, nah itu harus dibuka dan diberdirikan di dinding kandang atau di dinding tembok itu, di dinding rumah atau dan lain sebagainya bisa diberdirikan dan ditata, dijejer. Jadi jangan ditumpuk, karena kalau ditumpuk itu tetap percuma Ibu. Yang luar kering atau yang luar dia sudah istilahnya sudah layu, tapi yang dalam masih basah karena dia kan tertutup tadi.
Jadi pastikan dia rumputnya dibuka, kemudian dijejer sambil diberdirikan. Nah, baru nanti kalau misalnya ibu ngasih mencari rumputnya pagi, sorenya bisa dicoper. Kalau ibu nyari rumputnya sore, itu pagi, besok paginya juga bisa langsung dicoper. Seperti itu, Ibu. Jadi minimal 8 jam lah, 8 sampai 10 jam. Seperti itu. Terima kasih, Mas Eki. Oke. Baik, Mbak Munib. Jadi terima kasih tadi yang disampaikan oleh Mbak Munib terkait pertanyaannya dari Ibu Istiningsih ya Mbak Munib. Nah, ini menarik sekali Mbak Munib, ada pertanyaan dari Ibu Novi Kurnianto lagi. Bagaimana cara pengecekan keberhasilan fermentasi pakan jika tidak boleh dibuka? Ini hampir sama penjelasannya Mbak Munib pada Ibu Istiningsih ya Mbak Munib ya. Oke. Nah, kemudian ini dari Mas Bayu Aryawan. Nah, boleh saya undang dulu Mas Bayu Aryawan. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Mas Bayu Semangat dari sekali. Haluleo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haluleo ya Mas, Kendari ya? Iya Pak. Iya. Oke, silakan Mas Bayu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Ibu Dr. Munib dan yang terhormat Pak Zaki, salam kenal. Salam. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara. Mohon izin menyampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk packaging pakan termasuk fermentasi itu seharusnya dia bisa menggunakan bahan yang padat atau tetap plastik. Karena setauku kalau dia menggunakan plastik setelah fermentasi itu lebih mudah rusak. Ini ada kaitan dengan pertanyaan tadi, pernyataan ketiga nanti. Mengingat packaging ini sangat penting diperhatikan untuk memitigasi risiko penyediaan pakan ternak, khususnya yang ingin melakukan produksi besar. Di skala besar. Yang kedua, perlukah kadaluarsa pada produk pakan sendiri, sama seperti pangan. Begitu juga dengan limbah. Yang terakhir juga, ini yang Bayu kaitkan dari pertanyaan pertama, jikalau bersifat mudah meledak pada hasil pengawetan, bagaimana kiat pengawasan produk seperti itu? Itu saja yang dapat Bayu sampaikan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu dari Kendari ya, Haluleo. Wah, menarik sekali pertanyaannya ini Mbak Munib terkait penggunaan packing pakan ya. Penggunaan packing pakan kalau ketika kita mau produksi massal ya, skala besar. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlukah kadaluarsa pada pakan? Seumpama ini sama contohnya dengan kedaluarsanya di olahan makanan ya Mbak Munib. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kalau tidak salah itu apakah ada mengandung bahan ledak ya? Betul ya, Pak? Bahan ledak. Bukan ya? Saya yang ketiga juga. Jikalau produk pengawetannya mudah meledak, bersifat mudah meledak, itu kiat pengawasannya bagaimana caranya? Oke, mitigasinya. Bagaimana kiatnya? Ya? Oh, kiat-kiatnya. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Oke, Mbak Munib. Kita tampung dulu atau langsung jawab, Mbak Munib? Langsung dijawab aja Mas, takut lupa nanti. Siap. Siap. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Salam kenal dari kami yang ada di Jawa Timur. Nah, begini, yang pertama, memang kalau untuk plastik ini dia memang rawan sekali jebol. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal Mas Bayu, pastikan kalau misalnya kita memang tidak ada wadah yang lainnya, atau memang kita harus menggunakan plastik, itu bisa kita memilih bahan yang dia plastik tebal. Seperti itu, Mas. Jadi pastikan bahan plastiknya tebal. Bahkan kalau perlu bisa kita double plastiknya. Jadi untuk memastikan plastik tersebut memang benar-benar aman. Seperti itu. Karena apa? Karena ini untuk mensiasati bagi para peternak yang dia memang tidak memiliki wadah yang misalnya dari tong ataupun dari ember, dari tong maupun dari wadah plastik dari wadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, apakah perlu untuk produk yang misalnya untuk produk pakan kita beri atau kita ini mengenai produk kadaluarsanya seperti itu ya Mas? Kalau untuk bahan pakan sih memang biasanya dia
memang kita perlu untuk yang namanya ada produk yang sudah layak pakai atau tidak, atau bahan pakan yang layak pakai atau tidak. Ini biasanya kalau untuk kadaluarsa memang jarang Mas bahan pakan ditulisi atau istilahnya ada tulisannya dia sudah expired atau tidak. Nah, biasanya para peternak ini melihatnya atau mengeceknya itu dari keadaan atau dari kondisi fisik si pakan tersebut, misalnya dari baunya. Dia baunya sudah berbau tengi atau sudah apa itu. Kemudian dari bentuknya, dia bentuknya kalau sudah pakan lama itu bentuknya pasti banyak yang menggumpal dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk produk kadaluarsa ini sebenarnya memang perlu Mas, karena untuk kita mengetahui bahwa bahan pakan tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kemudian yang ketiga, produk pengawetannya mudah meledak seperti itu ya, apakah perlu pengawasan seperti itu? Nah, kalau untuk bahan pakan fermentasi ini kita bahannya masih awet Mas, maksudnya bukan bahan yang dia mudah meledak. Biasanya kalau memang ada campuran dengan bahan-bahan tertentu ataupun gas-gas tertentu, biasanya itu adalah bisa juga yang mengakibatkan apabila terus kita tumpuk, terus kita simpan, itu dalam waktu yang lama bisa juga sampai dia meledak atau istilahnya apa ya, sampai karena dia panas sifatnya, kemudian kita simpan di tempat yang lama, dia panas, akhirnya dia sampai meledak itu ada. Tapi kalau untuk bahan proses fermentasi pakan ini masih aman Mas, jadi nggak sampai yang meledak seperti itu. Monggo Mas Bayu, mungkin ada pertanyaan lain? Berarti kalau misalnya dok, diberikan pakan untuk pakannya itu kan kalau tiba-tiba sudah siap saji, itu untuk menghindari lagi masalah ledak lanjutan, itu apa perlu ada penanganan tidak? Itu kayak bentuknya bagaimana? Yang pakan fermentasi ini Mas? Iya. Pakan fermentasi ini dia bentuknya memang seperti rumput Mas, jadi dia tidak seperti rumput yang kita fermentasikan, kan rumput tadi dicacah, dicampur dengan probiotik dan E4 kita fermentasikan. Kemudian setelah itu kita sajikan ke ternak, jadi dia sudah tidak ada resiko untuk dia meledak dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu penangkapan saya pertanyaan dari Mas Bayu, Mas Egi. Ya berarti intinya kalau konsentratnya itu bagaimana ya dengan konsentrat itu? Itu konsentrat juga sama ya dengan pakan, tetapi kalau misalnya pada untuk kebutuhan konsentrat kan penting sekali, terutama pada pagi. Apakah bisa ada tumpakan komplit ya? Campuran maksudnya? Atau tetap terpisah? Nah, untuk pakan komplit ini memang ada Mas, sekarang ini banyak sekali toko-toko peternakan yang sudah menjual pakan komplit feed, di mana hijauan dan konsentrat ini sudah dicampur seperti itu ya Mas. Jadi kebutuhan serat, kebutuhan protein ternak sudah ada jadi satu seperti itu. Nah, kalau misalnya di peternakan modern sekarang sudah banyak yang mengaplikasikan, jadi di mana konsentrat ini sudah dicampur dengan, biasanya ada yang hijauan kering dalam bentuk, biasanya ada yang jerami kangkung, ada yang kalau di sini biasanya tebon kering, langsung dicampur dengan perbandingan tertentu. Nah, itu sudah diberikan ke ternak dalam waktu 1 hari, itu namanya sudah pakan komplit feed. Jadi di mana pakan hijauan ini sudah diberikan dan dicampur langsung dengan pakan konsentrat dan diberikan ke ternak dalam 1 waktu tersebut. Sekarang sudah banyak memang yang sudah menggunakan Mas campuran antara hijauan kering dan juga pakan konsentrat. Jadi namanya adalah pakan komplit feed. Seperti itu Mas Bayu. Bagaimana Mas Bayu terkait jawaban dari? Ya, terus yang terakhir, kan ada keselamatan kerja untuk pembuatan pakan ya. Secara fermentatif. Jadi harus ditahu ya dari mulai ada itu salah satu HACCP apa itu yang kimia, sama ada juga bagaimana kalau misalnya dia kena ledakan dari bahan pakannya, itu lebih kepada bagaimana dia kalau sempat kena dengan bahan kimia itu bisa terkena luka atau mungkin lebih kepedisan, bahkan dia sampai pedisnya sampai parah. Seperti itu dokter. Ya.
Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu terkait itu terkait nantinya SOP. ketika ya SOP Ya. terkait mitigasi ketika kita mengolah penggunaan pakan ruminansia, pembuatan pakan ruminansia yang dalam skala industri. Skala industri. Terima kasih Ya. banyak Mas Bayu. Bayu untuk penambahannya ya. Jadi Bapak Ibu Sobat SCTC, itu tadi beberapa sharing yang disampaikan oleh Mas Bayu terkait nantinya SOP yang ataupun standar operasional prosedur yang perlu kita mitigasi, yaitu adalah nantinya bersifat dengan adanya nanti munculnya gas ya, yang jadikan itu menjadi ketika proses pengawetan menjadi Bahan memicu untuk terjadinya ledakan. Oke, terima kasih Mas Bayu dari Kendari. Terima kasih. Salam kenal. Oke, baik Bapak Ibu Sobat SCTC, kita lanjut lagi terkait pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Pak Sanuki lagi untuk pakan cocok, pakan pelet untuk ruminansi. Apa yang cocok untuk menggunakan pakan? Cocok? Ya, apakah cocok pakan pelet untuk ruminansia? Kita tahan, Mbak Munib. Ada lagi dari Pak Sanuki tadi. Untuk Pak Agus Suryanto, untuk Excel hitungan RAB komplit jika diperbolehkan dan materi ini. Oke, tadi ada juga pertanyaan dari Mas Heri kalau tidak salah, itu terkait apakah bisa di-share untuk link presentasinya ya. Baik Bapak Ibu Sobat SCTC, kami mohon maaf untuk bahan materi kami dan bahan materi presentasi. Untuk saat ini kita tidak bisa memberikan karena kami masih mengajukannya kembali dan ada beberapa teknis kendala yang harus kita perbaiki. Jadi untuk saat ini mohon maaf. Jadi Bapak Ibu Sobat SCTC, ketika pada saat pelatihan alangkah baiknya Bapak Ibu mencatat terlebih dahulu, boleh, sehingga ketika nanti kita melakukan monitoring Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan kepada kami. Nah, ketika apa yang dibutuhkan misalnya kayak kebutuhan perhitungan RAB maupun terkait kendala yang dihadapi selama proses pembuatan contohnya pakan ruminansia yang dilatihkan pada siang hari ini. Oke, nah kemudian dari Ibu Nur Hayati Mbak Munib, ini jika ingin membuat pakan pelet, pakan sendiri, mohon maaf, agar efisien dari sisi harga itu minimal berapa ya untuk produksinya Mbak Munib. Nah kemudian karena jika kita bikin sedikit, sepertinya lebih efisien pakai pakan pabrik gitu. Mohon arahannya. Nah kemudian Bapak Sanuki lagi Mbak Munib, ini ya, untuk menghitung biaya penyusutannya gimana untuk analisis usaha, karena tadi beliau sempat mention ya untuk dilihatkan untuk perhitungan RAB-nya Mbak Munib. Oke, itu dulu Mbak Munib sambil kita menunggu pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Akan saya jawab dulu pertanyaan dari Bapak Sanuki yang pertama Mas, yaitu apakah cocok pakan pelet untuk ruminansia? Iya, betul. Nah, untuk pakan pelet ini memang kalau untuk ruminansia juga jarang kita berikan karena kan dia biasanya makan hijauan dan juga makan biasanya konsentratnya kita berikan dalam sediaan kering ataupun basah. Tapi Bapak, biasanya memang ada pakan pelet yang memang dia kita berikan ke ruminansia. Jadi bentuknya memang agak besar-besar ya peletnya Bapak, mungkin sejari saya ini, tapi ya pendek seperti itu. Nah itu memang dia ternak masih mau Bapak. Jadi untuk memakan pelet tersebut, walaupun nanti makannya dia nggak selahap yang apabila kita kasih hijauan sama kasih konsentrat yang bentuknya kering, ataupun kita campur air itu tidak selahap itu, tapi dia masih mau. Jadi untuk pelet ini biasanya dia masih mau untuk mengkonsumsinya Bapak, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Bu Nur Hayati. Dari Bu Nur Hayati, kalau ingin membuat pakan sendiri agar efisien dari sisi harga minimal berapa kilo produksinya? Karena jika bikin cuma sedikit sepertinya lebih efisien pakai bahan pabrikan. Nah, iya Ibu, memang kalau misalnya kita membuat pakan sendiri dalam jumlah yang sedikit, itu nanti kita juga masih ada biaya penyusutan karena masih ada yang sebagian tertinggal di mesin chop, mixer dan lain sebagainya. Jadi
Kalau kita membuat pakan itu biasanya minimal itu adalah 1000 atau minimal itu 500 kilo Ibu. Itu untuk apabila kita membuat pakan sendiri. Jadi minimal sekali nyampur itu kita biasanya minimal memang 500 kilo. Karena kalau kita nyampurnya hanya sedikit-sedikit itu pertama dari tenaga kerja selain kita juga capek, nanti kita harus sering-sering menyampur, lebih sering menyampur bahan. Jadi minimal ini biasanya 500 kilo. Seperti itu. Oke. Berarti 500 kilo, setengah ton Iya, ya Mbak setengah Munib? ton, ya Mas. Biasanya kalau misalnya kalau di sini saya karena di sini biasanya kita memang menyampur mau membuat pakan sendiri, sekali buat kita 500 kilo biasanya Mas, dan itu kurang lebih bisa sampai 5 sampai 6 hari seperti itu. Oke, baik. Oke, Mbak Munib, menyambung dari pertanyaannya yang untuk Bapak Sanuki, menghitung biaya penyusutan gimana? Menghitung biaya penyusutan itu adalah dengan cara kita menghitung harga bahan tersebut dikalikan dengan jumlah bahan tersebut bisa dipakai. Misalnya nih Bapak, kita pakai sekop. Sekop ini harganya kan 50.000. Sebentar saya sambil pakai kalkulator ya Bapak Ibu. Nah, sekop ini kan dia harganya kan 50.000. Nah, sekop ini bisa dipakai kurang lebih selama 1 tahun. Berarti 1 tahun ini kan terdiri dari 12 bulan. Berarti dia 15.000 ini dibagi 12. Nah, penyusutannya adalah sebesar nggak kelihatan ya HP saya. 4.166 rupiah. Ini adalah biaya penyusutannya. Jadi total harga bahan tersebut dibagi dengan masa pakai dari bahan tersebut. Seperti jadi misal harga skop 50.000 dibagi masa, maaf tadi saya salah bilang dikali, tapi dibagi masa pakai misalnya 1 tahun. Nah 1 tahun ini kan 12 bulan. Jadi di sini kita bagi 12. Jadi ketemunya 4.166 rupiah. Ini adalah untuk penyusutan skop dalam 1 tahun. Seperti itu Mas. Oke, baik. Begitu ya dari Ibu Nur Hayati dan Bapak Sanuki terkait pertanyaannya. Nah, ini saya sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ya Mbak Munib. Ini menarik sekali. Saya boleh bertanya Mbak Munib ya? Oke, monggo Dari silakan. Ibu Dokter Hewan DRH Munib. Nah, terkait yang dilakukan saat ini di kita ya Mbak Munib, ini perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu Sobat SCTC ya yang ada di luar. Itu kalau untuk kebutuhan pakan di kita itu biasanya Mbak Munib menggunakan berapa kilo Mbak untuk yang ruminansia Mbak? Untuk yang konsentrat ya Mas? Konsentrat, betul. Di sini saya pakainya adalah 1% dari berat badan ternak Mas Hadi. Karena kan di sini kita setiap 2 minggu sekali kan melakukan penimbangan. Ya. Nah dari situ kita bisa mengukur kebutuhan pakan ternaknya. Jadi nanti saya memberikannya adalah 1% dari berat badan ternak. 1% untuk berat badan ternak ya. Ternaknya yang kita gunakan adalah sapi ya Mbak Munib. Oke. Nah, untuk misalnya kebutuhan dalam saat kita memiliki contohnya misalnya Bapak Ibu Sobat SCTC yang ada di rumah memiliki 1 ekor sapi. Nah, untuk kebutuhan pakan ruminansianya dalam waktu 1 tahun, 1 tahun itu di kebutuhannya berapa kilo sih Mbak Munib? Gini, jadi misalnya nih, saya pakai kalkulator lagi ya Bapak. Oke. Jadi misalnya nih, sapi yang ada di rumah bobotnya adalah 300 kilo. Oke. Ya, di sini kita pakainya 1% dari berat badan adalah 0,01 ya Mas Eki dan Bapak Ibu. Siap. 0,01 kita kalikan dengan 300, karena 300 ini adalah berat badan ternak. Ya. Kita kalikan 300, ketemunya adalah 3 kilo. Jadi per hari kebutuhan konsentrat sapi tersebut adalah 3 kilo. Kalau misalnya diberikan 1 kali sehari di pagi hari, ya 3 kilo itu di pagi hari. Kalau misalnya pemberiannya 1 hari 2 kali Mas, di pagi sama sore, pagi sama siang, itu berarti ya pagi 1,5 kilo, siang 1,5 kilo, atau pagi 2 kilo, siang 1 kilo. Yang penting 3 kilo ini diberikan dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Nah, 3 kilo, karena tadi yang ditanyakan Mas Eki adalah untuk kebutuhan 1 tahun, berarti 3 kilo dikali 365 hari. Anggapannya kita setahun 365 hari ya Mas ya. Ya. Berarti ketemunya adalah 1095 kilo atau 1 ton 95 kilo.
Oke, Seperti itu. Jadi Seperti untuk itu ya. kebutuhan konsentratnya selama 1 tahun adalah 1095 kilo. Seperti itu Mas. Ya, kalau kita mengkalkulasikannya dalam 1 tahun 1 ya. tahun Tapi ya. kalau kita untuk mentargetkannya dalam 1 hari berarti saya 3. butuh ya 3 Ya. kilo aja berarti Pokoknya gitu kan. rumusnya itu 1-2% dari berat badan ternak Mas. Itu nanti kebutuhan dalam 1 hari. Dalam 1 Sama hari. halnya seperti hijauan. Iya, 10% dari berat badan ternak itu untuk 1 hari. Seperti itu. Oke, berarti seperti itu ya Bapak Ibu Sobat STC, karena kan saya masih sedikit belum paham. Makanya saya menanyakan terkait kebutuhannya 1 ekor sapi. Kalau kita memelihara 1 ekor sapi, kebutuhan pakannya itu berapa, untuk pakan ruminansianya itu berapa kilo. Oke, baik Mbak Munib, ini sudah ada pertanyaan lagi terkait Bapak Sanuki lagi Mbak Munib. Jadi untuk persentase kadar air untuk proses fermentasi dari total bahan fermentasi itu berapa? Persentase kadar airnya ya. Kemudian dari Mas Khairul Anam, ini apa tadi yang terkait resepnya ini Mbak Munib, ini apakah bisa ditambah dengan tetes kecap Mbak Munib? Oke. Ya. Dari Bapak Sanuki, persentase kadar air untuk proses fermentasi dari total bahan fermentasi berapa? Ya. Jadi untuk persentase kadar air itu tadi, yaitu tadi Pak. Jadi pastikan kadar airnya atau kadar air di bahan pakan yang kita gunakan untuk pakan fermentasi itu biasanya atau kita kurang lebih adalah 50 sampai 40%. Jadi pastikan dia memang benar-benar layu seperti itu, karena apabila dia masih mengandung tinggi sekali kadar air, karena itu nanti kita fermentasikan, itu nanti airnya pasti akan akhirnya mengembang di bawah, akhirnya nanti malah mempercepat yang namanya proses pembusukan seperti itu. Oke. Nah kalau tadi high kan airnya sampai 20%, nah ini sampai 50-40% seperti itu. 50 sampai 40%. Jadi jangan kering-kering juga seperti itu, Bapak. Iya, siap. Kemudian apakah bisa ditambah tetes kecap? Iya. Nah, tahu saya kalau tetes tebu itu adalah limbah dari pabrik gula. Kalau tetes kecap saya juga belum pernah tahu ya, Bapak, ini dia bentuknya apakah sama dengan tetes tebu. Kalau tetes kecap ini kebanyakan biasanya yang kalau di sini tuh digunakan untuk pupuk seperti itu. Memang bentuknya sama, hitam seperti kecap. Tapi kalau untuk tetes kecap, nah ini yang masih saya tanyakan, apakah dia sama dengan tetes tebu? Kalau misalnya sama tidak apa-apa Bapak. Tapi kalau misalnya berbeda, di sini saya belum pernah menggunakan. Tapi kalau misalnya nanti Bapak tidak ada di tempatnya tidak ada tetes tebu, bisa menggantikannya ke penggunaan dari gula merah seperti itu. Oke. Baik, begitu ya Bapak Sanuki. Ya, karena nanti saya takutnya jawab tetes kecap sama dengan tetes tebu ternyata salah Mas Jaki. Jadi makanya di sini saya sarankannya kalau misalnya nggak ada tetes tebu, mending pakai gula merah seperti itu. Oke. Karena saya belum pernah pakai tetes kecap. Tetes kecap, oke. Jadi dari Mas Khairul Anam, untuk penggunaannya memang untuk penggunanya mending menggunakan tetes tebu ya Mbak Munib ya. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Nur Hayati ya Mbak Munib. Ini kita langsung undang saja Ibu Nur Hayati. Selamat siang Ibu. Ibu Nur Hayati, selamat siang. Halo Ibu. Oke. Halo Ibu. Ya. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Nur Hayati. Oke, Ibu Nur Hayati ada di mana Ibu? Ya. Lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Oke, ya. Silakan Ibu jika ingin disampaikan secara langsung untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih penjelasan dari awal sampai akhir tadi cukup menarik dan cukup bagus. Cuma yang ada di pertanyaan saya terakhir itu, apakah untuk menghitung kebutuhan pakan cukup berdasarkan bobot badan atau mungkin ada perhitungan lain, mungkin kondisi ternak yang bunting atau mungkin sakit
dan sebagainya. Itu, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Nur Hayati terkait pertanyaannya itu Mbak Munib. Jadi untuk menghitung kebutuhan pakan berdasarkan bobot badan saja atau ada faktor lainnya. Baik. Ya, siap. Siap. Baik. Jadi untuk menghitung kebutuhan pakan Ibu, itu memang kita menghitungnya dari atau berdasarkan bobot pakannya. Nah, tapi kalau misal ada faktor lain, misalnya induk yang bunting ataupun ada yang sakit, itu kita bisa memberikan penambahan. Karena apa? Karena kalau untuk ternak yang sakit, kita berikan penambahan pakan yang bernutrisi. Jadi misalnya konsentratnya kita tambahkan karena untuk pemulihan atau masa recovery dari si sakit tersebut. Kemudian kalau misalnya untuk induk bunting, ini bisa kita tambah pakan yang mengandung nutrisi lebih karena kan dia juga sedang bunting. Kemudian kan nutrisi yang diperlukan tidak hanya untuk si sapi sendiri, tapi juga untuk si si anak yang ada di dalam perutnya ternak. Jadi untuk yang menghitung kebutuhan pakan itu memang kita dasarkannya dari berat badan ternak. Tapi kalau untuk ternak bunting ataupun ternak sakit itu bisa kita lakukan pemberian penambahan nutrisi. Karena kalau yang sakit untuk recovery atau proses penyembuhan penyakit, kalau untuk yang ternak bunting adalah untuk nutrisi tambahan bagi si induk dan si calon anak seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Hayati, itu yang disampaikan. Sami-sami, terima kasih. Sami-sami. Baik, nah menarik sekali yang disampaikan oleh Mbak Munib. Nah, ini Pak Sanuki ada lagi nih Mbak Munib. Jadi kita langsung undang saja ya Mbak Munib. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sanuki. Selamat siang, Mbak. Siang, Bapak. Ya. Siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Pak Sanuki, saya terkait pertanyaannya gitu. Ya, sekarang kan zaman digitalisasi gitu ya. Banyak teknologi gitu. Apakah ada aplikasi gitu ya untuk penghitungan pembuatan ransum gitu kan, jadi biar lebih praktis gitu, tidak manual gitu, itu Bu Dokter. Ya itu intinya itulah. Jadi apalagi skala pabrik kan ya, nggak mungkin kan manual gitu, menghitungnya pakai kalkulator. Gitu. Sekarang kan zaman komputerisasi gitu kan, serba online juga gitu. Jadi mungkin gitu Bu Dokter punya aplikasi-aplikasi gitu ya, walaupun berbayar kan misalnya gitu. Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanuki. Jadi menarik Mbak Munib yang ditanyakan, apakah ada aplikasinya ya Mbak Munib untuk perhitungan pakan ruminansia ini supaya ndak bingung gitu kan bagi pemula maupun nantinya ketika kita jadikan usaha yang lebih besar itu bisa tahu berapa takarannya yang pas gitu Mbak Munib. Monggo silakan ditanggapi Mbak Munib. Baik, terima kasih Bapak Sanuki atas pertanyaannya. Jadi Bapak, memang kalau untuk industri besar atau pabrik pembuatan pakan besar memang sudah ada aplikasinya sendiri dan itu khusus untuk pabrik tersebut Bapak. Jadi memang aplikasi atau perhitungannya itu memang khusus untuk pabrik itu sendiri. Kalau saya nggak punya Bapak, jadi saya biasanya ngitungnya hanya di Excel biasa. Saya pakai program yang ada di Excel seperti itu. Jadi kalau untuk aplikasi perhitungan pakannya saya masih belum punya Bapak, ngapunten. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, itu ya Pak Sanuki. Apakah terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sanuki dari Sumedang, Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu Sobat STC, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Monggo silakan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, langsung melalui kolom chat ataupun menekan raise hand reaction, kita langsung mencoba menghubungi dan membuka videonya untuk bertanya langsung kepada trainer. Baik Bapak Ibu Sobat STC, saya ingatkan kembali,
untuk mengisi daftar hadir maupun evaluasi yang sudah kami berikan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan mengisi daftar absensinya. Jadi untuk melengkapi daftar hadir pada pelatihan siang hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu Sobat SCTC, nantinya ketika selesai pada pelatihan pembuatan pakan ruminansia ini, kami dari tim SCTC akan melakukan monitoring ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi kita akan melakukan monitoring di mana Bapak Ibu Sobat SCTC kita akan memantau bagaimana perkembangannya setelah mengikuti pelatihan. Tidak menjadi masalah ketika Bapak Ibu Sobat SCTC belum melakukan atau belum misalnya pembuatan pakan ruminansia. Kita hanya ingin tahu bagaimana proses perkembangan Bapak Ibu, dan memang harapannya kita ada dari Bapak Ibu sudah mencoba beberapa teknis ataupun tips yang diberikan oleh trainer kami. Nah, kemudian Bapak Ibu Sobat SCTC, bagi yang ingin berkonsultasi langsung dengan kami bersama trainer-trainer kami bisa dihubungi melalui website kami di sctc.id ataupun menghubungi nomor WA admin kami di 081233033053 atau bisa di 087880783196. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan usaha ataupun terkait dari pelatihan, konsultasi maupun pelatihan, silakan langsung saja Bapak Ibu. Nah, untuk itu pada kesempatan siang hari ini kita sudah membahas ya Mbak Munib terkait pelatihan pembuatan pakan ruminansia. Bapak Ibu Sobat SCTC, boleh kami dibantu untuk membuka ya Mbak Munib, membuka layar kameranya. Layar kamera boleh, silakan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum saya tutup pelatihan pada siang hari ini. Kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Monggo silakan dibuka kameranya. Wah, yang biar kita terlihat. Nah, ini ada Bapak Sanuki, Pak Agus, Bu Maisyah, Pak Tri, Bu Susanti ya. Salam kenal semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, oke. Kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Saya akan pandu dari hitungan pertama sampai ketiga. Oke ya. Siapkan pose terbaik Bapak Ibu. Oke. Karena ini 2 halaman, saya mulai dari halaman pertama. Oke. Angkat jempolnya ke atas boleh Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, menarik sekali. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, baik, pada saatnya kita mengumumkan ya Mbak Munib siapa peserta yang diberi kesempatan ya Mbak Munib, ya, peserta terbaik. Mbak Munib sudah ada? Saya. Sudah ada 1? Kan berapa, ini ada Mas? 2 Mbak. Ada 2 ya? 2 Mbak Munib. Ya, saya ada 1. Oke, ada 1 ya. Ya. Oke, baik. Saya umumkan selamat kepada yang pertama Bapak atau Ibu ya Mbak Munib. Saya Bapak dulu ya Mbak Munib, mungkin ya. Nanti Mbak Munib dari Ibu ya perwakilan. Oke, selamat kepada Bapak Sanuki. Bapak Sanuki, selamat Bapak atas partisipasinya terkait beberapa pertanyaan dari awal hingga akhir keaktifannya. Terima kasih. Ya. Untuk Bapak Sanuki, boleh langsung saja Pak Sanuki disampaikan terkait pesannya Pak Sanuki. Pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan pada siang hari ini Pak. Mangga Pak.